Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menjelaskan tentang wudhu, ya, wudhu. Di mana dalam video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang macam-macam air dan tentu air apa saja yang boleh kita gunakan untuk dipakai bersuci termasuk berwudhu. Dalam video ini kita akan menjelaskan tentang wudhu itu sendiri, baik daripada fardu wudhu, sunnah-sunnahnya, atau hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak wudhu itu sendiri. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang fardu daripada wudhu itu sendiri atau hal-hal yang harus kita lakukan supaya wudhu itu sah ketika kita melakukannya. Yang pertama tentu adalah niat. Ya, tentu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan niatnya, atau kita akan dinilai sesuai dengan niat yang kita lakukan. Termasuk wudhu adalah sebuah ibadah, maka harus diawali dengan niat. Niat itu sendiri apa? Dalam ilmu fikih dijelaskan, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud untuk melakukan sesuatu di mana maksud itu kemudian bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi dalam hal ini niat itu bersamaan dengan fardu pertama. Selain daripada niat, jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaan pertama dalam berwudu atau rukun yang sifatnya fi'liyah, yang sifatnya pekerjaan dalam berwudu itu, yakni membasuh muka. Berarti niat itu bersamaan dengan ketika membasuh juz'un atau bagian daripada wajah untuk pertama kali, maka disitulah kita berniat. Sedangkan lafal niat itu saya kira kita sudah hafal, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu bersamaan dengan basuhan pertama atau ketika kita pertama kali membasuh daripada wajah itu sendiri. Dan niat itu tentu di hati, karena niat itu niat itu adalah perbuatan hati. Rukun yang kedua atau fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi membasuh semua yang kita anggap sebagai wajah itu sendiri. Jadi wajah itu ukurannya, ya, batasnya itu adalah tempat tumbuhnya rambut itu yang ada di keliling. Saya kira kita semua paham yang mana adalah bagian wajah itu, termasuk sampai ke bawah bagian daripada jenggot-jenggot itu, yang ada di bawah jenggot sedikit itu. Jadi yang ada di sekitar dagu itu. Jadi itu adalah masuk dalam kategori wajah, walaupun tentu ada beberapa perbedaan terkait batas itu, karena ada yang mengatakan wajah itu sampai ke bawah di dalam bagian dagu bagian dalam itu, atau ada yang mengatakan wajah itu adalah sekedar pas dagu itu, sehingga ini juga akan berimplikasi nanti pada perbedaan masalah sholat bagi yang perempuan, karena perempuan itu yang boleh kelihatan salah satunya adalah wajah dan telapak tangan, sehingga ketika yang dimaksud adalah wajah, di situ adalah bagian dagu, pas bagian dagu yang bagian luar itu, maka ketika sholat perempuan harus menutup itu. Tapi ketika termasuk wajah adalah bagian dagu yang bagian dalam atau yang dekat tenggorokan itu masih termasuk wajah ke bawah itu, maka boleh terbuka berarti. Jadi itu ada perbedaan, sehingga jika mau aman ketika Anda berwudu, jika ini mau aman keluar daripada perbedaan-perbedaan yang terjadi, maka ketika berwudu silahkan Anda membasuh wajah sampai bagian dalam dagu itu. Ketika perempuan sholat silahkan Anda menutup bagian dagu bagian dalam itu dan menutup sampai dagu bagian luar, sehingga
kita akan selamat daripada perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama fikih. Jadi fardu yang kedua dalam berwudu adalah membasuh wajah seluruhnya. Seluruh yang kita katakan wajah harus dibasuh. Maka dalam hal ini ketika ada sesuatu yang menutupi wajah, maka harus dibasuh juga. Contoh ketika laki-laki itu mempunyai jenggot yang sangat tebal, jadi tebal di sini harus didefinisikan dulu. Tebal yang dimaksud di sini adalah ketika kita lihat, ketika lawan yang kita anggap bicara tidak bisa melihat kulit wajah kita yang tertutupi oleh jenggot, maka itu dikatakan tebal. Tapi jikalau lawan yang kita temani bicara itu masih bisa melihat kulit wajah yang ditutupi oleh bulu termasuk jenggot itu masih bisa dilihat, maka itu tidak dikatakan tebal. Sehingga yang tebal di sini ketika jenggot itu dianggap tebal, maka boleh hanya membasuh bagian jenggot saja luarnya tanpa kemudian memaksakan untuk supaya semua kulit wajah yang tertutupi oleh jenggot itu juga dibasuh. Tapi kemudian ketika itu tidak tebal maka harus air tersebut masuk dan mengalir sebagaimana kulit wajah yang lain. Tapi ketika itu tebal, maka dianggap cukup dengan membasuh bagian luar daripada jenggot itu sebagai pengganti daripada kulit wajah yang tertutup itu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi kedua tangan kemudian dibasuh, dialirkan air dan kedua siku. Jadi bedanya membasuh dengan mengusap itu adalah ketika kita bahasakan mengusap berarti airnya tidak mengalir, tidak apa-apa tidak mengalir. Maksudnya paling sedikit mengusap. Tapi kalau membasuh berarti airnya harus mengalir turun. Jadi yang fardu ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala berarti termasuk di dalam bagian kepala itu adalah rambut. Maka rambut itu masih dianggap sah untuk kemudian diusap sebagai pengganti daripada kepala itu sendiri, karena ternyata rambut kita masih dianggap sebagai bagian dari kepala. Oleh karena itu rambut yang sah diusap ketika berwudu adalah rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang kemudian contoh ketika rambut perempuan panjangnya sampai ke bagian belakang itu, sampai ke bagian belakang yang sangat jauh ke bawah, maka kemudian yang diusap adalah bagian bawah rambut yang di bawah itu yang bukan di kepala, maka itu tidak sah. Jadi yang dianggap membasuh kepala dan rambut termasuk bagian kepala adalah rambut yang ada di atas atau di bagian kepala itu yang boleh atau yang sah untuk diusap sebagai pengganti kepala itu. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua pergelangan kaki. Jadi saya kira ini juga Anda paham, yang semua air harus menyentuh kulit kaki itu, harus menyentuh dan mengalir airnya di kulit kaki. Dan yang terakhir fardu-fardu wudu itu adalah tertib. Maksud daripada tertib itu adalah mendahulukan niat daripada membasuh wajah. Niat bersamaan tadi dengan membasuh wajah bagian pertama itu, sedangkan membasuh wajah didahulukan daripada membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan didahulukan daripada mengusap sebagian kepala. Intinya mendahulukan rukunnya fardu yang pertama daripada yang kedua dan seterusnya, itu adalah yang dimaksud tadi. Dan tidak boleh dibalik, karena kalau dibalik berarti menyalahi daripada apa yang difardukan dalam wudu itu. Setelah kita berbicara tentang wudu, maka kita berbicara tentang sunnah-sunnah wudu. Tentu sunnah wudu ini, sunnah itu dalam artian kalau kita lakukan itu kita beruntung atau mendapatkan pahala. Jikalau kita tidak lakukan berarti wudu kita tetap dianggap sah, cuman bisa dikatakan kurang lengkap karena kita meninggalkan hal-hal yang disunnahkan
untuk dilakukan ketika kita berwudu. Yang pertama, ketika kita berwudu itu kita disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi sekurang-kurangnya ya melafalkan bismillah. Selengkap-lengkapnya berarti kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Dilengkapi tangan lah, membasuh tangan itu. Paling tidak membasuh tangan. Membasuh tangan, lalu kemudian kita berkumur-kumur, itu juga sunnah. Lalu kemudian kita istinsyak. Istinsyak itu berarti membersihkan hidung, itu menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung, bukan berarti sampai kita telan lewat hidung, tidak. Tapi apalagi bagian puasa ya, karena itu akan membatalkan puasa. Jadi menghirup air ke hidung sekiranya hanya untuk membersihkan bagian-bagian luar itu di hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap kepala itu yang fardu adalah sebagiannya, sedangkan ketika kita mengusapnya, tadi yang mengusap tadi yang saya katakan, mengusap itu berbeda dengan membasuh. Mengusap itu berarti airnya tidak harus mengalir. Tidak mengalir, berarti airnya walaupun tangan ini cukup basah, telapak tangan, lalu kita usapkan bekas air basah itu ke kepala, itu namanya mengusap. Tapi kalau membasuh berarti ada airnya, memang ketika kita tuangkan itu jatuh turun airnya. Maka untuk kepala itu adalah mengusap seluruh kepala. Jadi ketika mengusap seluruh kepala dari depan terus dibawa ke belakang, diusap ke belakang lalu dikembalikan lagi ke depan, itulah yang paling sempurna. Jadi dua tangan dibasahi air, lalu kemudian dari depan itu wajah yang bagian atas terus kita usap ke belakang, kepala sampai rambut paling belakang, lalu kemudian kita kembalikan usapan itu ke depan. Itulah yang paling sempurna kita lakukan ketika mengusap kepala, dan itu hukumnya sunnah. Yang keenam, mengusap telinga. Jadi mengusap telinga itu hukumnya sunnah ya, bukan fardu. Jadi ketika ada orang berwudu mungkin karena airnya sangat pas-pasan, sangat sedikit, mungkin dalam keadaan pergi camping atau di tempat air yang sangat kurang, maka ketika dia hendak berwudu lalu kemudian airnya dianggap kurang, maka ya lakukan saja fardu-fardunya tanpa harus melakukan yang sunnah karena ada kebutuhan air yang sangat mendesak. Maka mengusap kedua telinga juga itu adalah sunnah. Jadi cukup mengusap walaupun airnya tidak mengalir, cukup mengusap, berarti jangan cukup basah baru diusap itu. Cara mengusap telinga itu ya tentu dengan telunjuk itu dimasukkan ke lubang telinga, lalu jempol itu kemudian mengusap bagian dalam telinga, lalu kemudian dikembalikan dan dikasih keluar, lalu diusap lagi yang bagian luarnya. Intinya seluruh bagian telinga diusap dengan air. Selanjutnya adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Tadi kan dikatakan ketika jenggot itu dianggap tebal, maka cukup membasuh bagian luarnya. Tapi kemudian jenggot yang tebal itu disunnahkan untuk kita sela-selai. Di sela-selai itu maksudnya jari-jari itu kemudian dimasukkan ke dalam jenggot yang tebal itu untuk kemudian diusahakan semuanya terkena air di sela-sela. Jadi diusahakan tangan yang basah itu kemudian tadi bekas air itu ketika kita membasuh muka, lalu kemudian tangannya dimasukkan ke dalam jenggot itu untuk kemudian diselat-selati itu, disela-selai dengan tangan yang basah dengan air tadi basuhan itu. Itu hukumnya sunnah. Nah selanjutnya adalah menyela-nyelai jari tangan dan kaki. Jadi biasa orang ketika cuci tangan itu kan sampai jari-jarinya dimasukkan saling menyelat-nyelati antara satu jari dengan jari yang lain. Nah itu hukumnya sunnah. Sekiranya bagian tengah-tengah jari itu juga merata dengan air. Dan seterusnya adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi ketika membasuh tangan, dahulukan anggota yang tangan daripada yang kiri. Membasuh kaki, mendahulukan kaki yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir adalah mengulangi 3 kali. Jadi semuanya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Tapi bismillahnya 1 kali aja. Itu sudah cukup. Membasuh muka 3 kali, mengusap kepala juga 3 kali. Semua perbuatan yang dilakukan dalam wudu itu
dilakukan 3 kali, dan itu hukumnya sunnah. Ingat ya, hukumnya sunnah. Dalam keterangan kitab yang lain, kalau dibasuh 2 kali bagaimana? Apakah juga mendapatkan sunnah karena sudah lebih daripada 1 kali? Nah, dikatakan contoh dalam kitab Tuhfatul Tulab itu dijelaskan tentang bahwa membasuh anggota wudhu 2 kali itu hukumnya sunnah, tapi juga makruh. Sunnah karena melebihi daripada 1, makruh karena nanggung tidak dicukupkan 3 kali. Yang terakhir kita akan bicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur. Entah itu sesuatu itu biasa kita lihat atau memang tidak biasa keluar dari tempat itu. Ya. Contoh yang biasa keluar dari dubur kan angin atau kotoran. Kalau ada sesuatu yang lainnya juga membatalkan wudhu berarti. Karena keluarnya sesuatu entah itu apa istilahnya biasa memang keluar atau nadir atau memang kita jarang kita keluar tempat itu karena memang tidak biasa, maka itu tetap itu membatalkan wudhu. Kalau dari bagian depan mohon maaf, kubul ya biasa kita keluar kencing atau hal-hal yang lain ya, kecuali seperti dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan, kecuali yang keluar itu air mani ketika kita ihtilam mimpi basah, tapi mimpi basahnya bukan dalam keadaan tidur baring, tapi tidur duduk dalam artian mutamakin fil ardi, duduknya tetap duduk tanpa pantat itu goyang ketika kita duduk, goyang dalam artian tidak terangkat ketika kita duduk. Itu yang pertama. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah ketika ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, biasa kencing atau buang air kecil atau buang air besar, itu yang biasa keluar daripada kubul dan dubur. Yang kedua adalah tidur. Jadi tidur juga itu membatalkan wudhu. Tapi tidur yang dimaksud di sini kecuali semua tidur itu membatalkan wudhu, kecuali tidur dalam keadaan duduk tadi. Tidur dalam keadaan duduk yang duduknya itu, pantatnya itu tidak terangkat dari tempat duduknya. Jadi tidur duduk tapi duduknya itu tetap dengan posisi yang sama dan pantatnya tidak terangkat dalam keadaan berwudhu. Biasa orang tidur dalam keadaan sandar lalu kemudian tenang seperti orang bersemedi itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ketika dia tidur, biasa ada orang tidur duduk itu lalu kemudian goyang karena kepalanya berat dan seterusnya, pantat itu ke depan sehingga pantatnya terangkat, maka pada waktu itu juga wudhunya dianggap batal. Jadi kalau ada orang kemudian di masjid mendengarkan khutbah Jumat, biasa ada yang tidur, kalau tidurnya masih duduknya itu tetap dari tempat duduknya, tidak pernah pantatnya terangkat, maka itu wudhunya tidak dianggap batal. Tapi ketika dia tidur lalu kemudian pantatnya terangkat ketika dia tidur duduk itu, maka wudhunya dianggap batal dan dia harus berwudhu untuk kemudian nanti melanjutkan sholat Jumat itu. Kalau tidak, maka sholat Jumatnya kemudian dianggap tidak sah karena sudah batal wudhunya. Yang ketiga adalah hilang akal. Hilang akal itu ya bisa dikarenakan mungkin sakit atau yang lain. Jadi hilang akal itu bisa dikarenakan dia karena sakit seperti gila atau yang lain, atau ayang-ayangan, ada biasa itu penyakit ayang-ayangan, maka itu kemudian dianggap membatalkan wudhu. Atau hilangnya akalnya karena meminum sesuatu yang memabukkan, minum khamar atau minum bodrex dicampur Sprite biasa. Nah itu juga membatalkan wudhu. Ketika dianggap akalnya hilang, fly biasa kalau istilah orang sekarang, maka itu dianggap membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Jadi yang balik ya. Jadi kalau ada kemudian orang balik, laki-laki terus menyentuh anak perempuan yang belum balik, maka itu tidak batal wudhunya, bukan mahram. Atau kemudian ketika laki-laki menyentuh perempuan yang sudah tidak lagi
menimbulkan syahwat dalam arti yang memang sudah sangat tua, maka itu juga tidak membatalkan wudu. Tapi selain itu, maka menyentuh perempuan yang bukan mahram itu dianggap membatalkan wudu. Sekarang pertanyaannya, mahram itu yang mana? Mahram itu adalah yang tidak boleh atau yang haram dinikahi, entah laki-laki atau perempuan, karena ada hubungan keluarga atau nasab. Entah itu nasabnya ya karena memang keluarga secara langsung ada hubungan darah, atau karena nasabnya di hubungan mahramnya itu karena nasab, atau karena ada saudara susuan, ya dengan syaratnya nanti mungkin akan dijelaskan pada lain kesempatan, atau karena ada hubungan perkawinan. Jadi perkawinan maksudnya dengan ibu mertua, karena setelah kita menikah dengan anaknya, maka kita tidak boleh lagi menikah dengan ibunya, maka ibunya itu kita anggap mahram. Atau dengan saudara perempuannya itu juga kita anggap mahram, maka itu yang dianggap mahram tadi. Atau dengan bibi perempuannya, itu juga mahram. Maka semua itu dianggap keluarga dan pengecualian daripada menyentuh perempuan. Jadi selain itu dianggap ajnabiyah, selain mereka itu dianggap ajnabiyah, dan menyentuh mereka itu tanpa hail, tanpa penghalang, itu menyentuh perempuan selain daripada mahram itu tanpa penghalang dihukumi membatalkan wudu itu. Dan yang terakhir yang dapat merusak wudu atau membatalkan wudu adalah menyentuh, alat kelamin dengan menggunakan telapak tangan. Biasa mungkin mungkin gatal atau apa, lalu kita sentuh dengan telapak tangan, maka itu membatalkan wudu. Tapi ketika kita menggaruk atau mungkin menyentuhnya dengan punggung tangan bukan telapak tangan, maka itu dihukumi tidak membatalkan wudu itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.